warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Elisa Nalawati, dosen D4 Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika dan Komputer Politeknik Negeri Jakarta. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengolahan citra digital. Mata kuliah ini saya ampu di semester genap 2024-2025 dengan bobot 2 SKS. Kode khusus mata kuliah ini adalah 410. Mata kuliah pengolahan citra digital ini mempelajari teori dasar dan teknik-teknik pengolahan citra, termasuk konversi citra, peningkatan kualitas citra, transformasi citra, perbaikan citra, transformasi Fourier, operasi biner pada citra, kompresi citra, morfologi, segmentasi citra, stenografi, dan watermarking. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan serta RPS. Selain itu, mahasiswa juga bisa mengupload tugas pada e-learning yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Jakarta yang bisa diakses di elearning.pnj.ac.id. Model pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah ini meliputi pembelajaran kooperatif, diskusi, case study, problem-based learning, collaborative learning, simulasi yang saya terapkan di dalam kelas. Capaian mata kuliah pengolahan citra digital ini adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan teknik pengolahan citra pada suatu citra digital dengan algoritma yang sesuai. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi S9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. S11 menunjukkan sikap adaptif dan mampu bekerja sama dalam memecahkan masalah di bidang perangkat lunak. KU1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang pengembangan perangkat lunak serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. KU9 mampu melakukan adaptasi teknologi terkini dalam pengembangan perangkat lunak. KK4 mampu menghasilkan solusi perangkat lunak dengan algoritma kecerdasan buatan dan dapat menunjukkan hasil berupa sistem yang autonom dan memecahkan masalah secara benar. PP2 menguasai teori, prinsip, dan terapan esensi komputasi untuk pemecahan masalah sesuai kebutuhan pengguna. PP5 menguasai konsep dan prinsip grafik komputer dan multimedia dalam pengembangan sistem sesuai kebutuhan dan tren teknologi masa kini. PP11 menguasai konsep, metode, dan algoritma kecerdasan buatan untuk pemecahan masalah secara autonom. Capaian pembelajaran mata kuliah pengolahan citra digital termasuk: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar citra analog dan citra digital. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep konversi citra analog ke digital. Ketiga, mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan enhancement pada citra, termasuk histogram dan penfilteran. Keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan transformasi geometri citra. Kelima, mahasiswa mampu mengimplementasikan restorasi citra. Keenam, mahasiswa mampu menerapkan teknik pengolahan citra dalam studi kasus. Ketujuh, mahasiswa mampu mengimplementasikan operasi biner pada piksel. Kedelapan, mahasiswa mampu mengimplementasikan manipulasi warna. Kesembilan, mahasiswa mampu mengimplementasikan teknik kompresi pada citra. Kesembilan, mahasiswa mampu menerapkan konsep segmentasi citra. Kesepuluh, mahasiswa dapat menerapkan sebuah topik dalam pengolahan citra. Materi pembelajaran pengolahan citra digital meliputi: 1. Konsep dan peranan citra digital. 2. Akuisisi citra. 3. Perbaikan citra. 4. Histogram pada citra. 5. Transformasi geometri. 6. Restorasi citra. 7. Reduksi noise pada citra. 8. Operasi biner pada piksel. 9.
manipulasi warna pada citra, 10 kompresi citra, 11 segmentasi citra, 12 deteksi tepi, 13 project 1, 14 adalah finalisasi project. Kriteria penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 5 komponen. Pertama adalah aktivitas partisipatif mahasiswa sebesar 30%, hasil proyek sebesar 25%, kognitif pengetahuan dalam bentuk tugas sebesar 20%, kognitif pengetahuan dalam bentuk kuis sebesar 5%, dan terakhir adalah kognitif pengetahuan dalam bentuk UTS sebesar 20%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator observasi partisipatif, ketepatan dalam mengumpulkan tugas, ketepatan dalam menjawab soal, analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi akan saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah pengolahan citra digital. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tetap semangat ya. Masih semangat ya hari ini? Udah pada makan? Ya, setelah ini kita bisa makan. Ya, oke, terima kasih teman-teman yang hari ini sudah bersemangat untuk menghadiri mata kuliah saya ya, pengolahan citra digital. Kita masuk ke dalam pertemuan kedua. Yang materi kita hari ini seperti yang sudah saya sounding minggu lalu, kita akan membahas terkait konversi citra. Ya, namun sebelum kita masuk ke dalam materi konversi citra, teman-teman tidak boleh melupakan ya, dasar konsep pengolahan citra digital itu ada di pertemuan pertama. Ya, jadi saya mau nge-reminder sedikit nih. Yang terkait yang pertama adalah konsep pengolahan citra digital. Ada yang masih ingat? Oke, ternyata Fitri masih ingat. Gimana, Fit? Apa pengolahan citra digitalnya? Pengolahan citra digital sendiri merupakan proses manipulasi dalam bentuk digital juga. Itu menggunakan gambar dan juga berbentuk Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih ya. Bahwasannya pengolahan citra digital itu apa tadi? Citra digital adalah ya, dia bertentangan dengan analog. Kalau biasanya teman-teman ingat gambar, melukis, hasil CT scan itu bentuk citra analog. Tapi apakah bisa kita manipulasi? Bisa? Gus? Bisa. Analog nggak bisa, Gus. Yang bisa citra digital. Oleh karena itu ya citra perlu kita digitalisasi. Ya, itu adalah konsep pengolahan citra digital. Kedua, komponen utama citra digital. Ada yang masih ingat? Nah, Marwan, masih ingat gimana Marwan? Komponen utama citra digital itu ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada akuisisi citra. Oke. Untuk proses mendapatkan citra dari sensor seperti kamera, scanner, satelit, dan lain-lain. Kemudian komponen yang kedua itu dari prapemrosesan, itu untuk meningkatkan kualitas citra sebelum dianalisis lebih
citra tidak dikonversi ke dalam bentuk digital. Ya, lalu apa aja yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama adalah citra digital dan analog. Kedua, proses akuisisi citra yang disebutkan MAWA. Ketiga, sistem pencitraan, ya, bukan pencitraan kemana-mana ya, tetapi pencitraan dari sebuah citra. Yang keempat, jenis-jenis citra digital. Kelima, elemen citra digital dan format dari file citra. Ya, kalau teman-teman kenal JPG, JPEG, apalagi PNG, terus apa? GIF, terus PDF untuk file dulu ya. Ya, macam-macam. Ya, referensi utama kita adalah bukunya Bapak Sandipan. Ya, Hands on Image Processing with Python ya. Basic pemrograman pengolahan citra digital di mata kuliah kita adalah Python. Ya, beberapa riset yang kolaborasi dosen yang sudah dihasilkan dan bisa menunjang dalam perkuliahan teman-teman. Yang pertama adalah apa ya? Vehicle number plate recognition, ya, deteksi objek plat kendaraan. Ya, lalu ada punyanya kakak kelas teman-teman ya, dari Unika, itu adalah face recognition sebagai kontrol akses area. Ya, jadi sebenarnya kalau teman-teman mau mencari sumber lain atau publikasi lain itu juga sangat banyak. Nah, tadi ya kita agak mengulas sedikit ya, bahwasanya citra merupakan representasi gambar, kemiripan atau imitasi dari suatu objek. Citra itu memang terbagi menjadi dua, itu adalah analog dan digital. Nah, kalau ini lihat gambar apa nih? Nah? X-ray. X-ray apa ini? Kotak, ya. Citra analog adalah citra yang bersifat kontinu. Ya, citra nanti akan terbagi menjadi dua, kontinu dan diskrit. Seperti foto sintetik, foto yang tercetak di kertas foto, pas foto kalian itu masuknya analog atau digital?
dengan ukuran tertentu. Kemudian kuantitasasi itu adalah intensitas cahaya dari setiap nilai piksel. Ya, disampling ya. Citra kontinu disampling menjadi grid-grid yang berbentuk bujur saka. Piksel itu kita tandai dengan apa kotak-kotak ini namanya? Grid. Grid bentuknya apa? Kotak atau bujur sangka. Ya. Ya, jumlah sampling biasanya diasumsikan berpangkat dari 2 N sama dengan 2 pangkat N, di mana N besar adalah jumlah sampling pada suatu baris atau kolom, N bilangan bulan positif. Nah, ini akan jadi ukuran citra teman-teman. Ya, 25G kali 25G pixel, 128 kali 25G dan seterusnya. Nah, ini contoh sampling ya. N-nya 6 berarti dia ukuran 64 kali 64. N-nya 5 berarti 2 pangkat 5 ya, 32 kali 32. Atau ini yang resolusinya lebih rendah berapa kira-kira? Resolusinya lebih rendah apa tinggi nih? Kalau pecah-pecah rendah, berarti N-nya ya lebih kecil nilai N. Ya. Lalu kuantitasasi berkaitan dengan nilai diskrit. Ya, tujuannya adalah memetakan nilai dari sinyal kontinu menjadi K. Nilai kuantisasi. Ya, nilai K adalah 0 sampai K-1. Kalau 0,1 itu citranya black and white apa grayscale? Black and white. Ya. Oke, kurang lebih untuk akuisisi citra, materi akuisisi citra sudah saya berikan. Ya, jadi di sini akan ada apa ya, assignment. Tapi bentuknya adalah discussion. Kita akan bagi kelompok. Pas ini satu baris, ini satu kelompok ya. Berarti kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Setiap kelompok akan membahas 2 diskusi yang sama. Diskusi pertama adalah teman-teman silakan menjelaskan secara rinci bagaimana proses akuisisi citra bekerja dalam sistem pengenalan wajah atau face recognition. Yang kedua, ya kita jelaskan dulu ya. Setidaknya nanti teman-teman akan bahas yang pertama adalah perangkat keras. Jadi kalau untuk deteksi wajah itu biasanya butuh apa sih, Nak? Kamera yang merupakan sensor. Yang kedua, tahapan alur akuisisi citra hingga siap untuk proses pengenalan. Yang ketiga, karakteristik citra wajah yang penting untuk dikenali. Yang keempat, contoh aplikasi yang memakai sistem ini. Kira-kira aplikasi yang biasanya butuh face recognition apa? Face unlock di smartphone. Ada lagi? Kevin? E-banking. Ya, kamu pakai? Pakai face recognition. Kevin punya kembaran nggak? Nggak punya. Berarti ya harusnya akurat. Ya, soal diskusi 2, apa saja tantangan teknis dalam proses akuisisi citra untuk pengenalan wajah yang terjadi dalam kondisi nyata, seperti pencahayaan tidak stabil, sudut pandang yang berbeda, atau gerakan pengguna. Setiap citra punya challenge sendiri-sendiri yang menyebabkan dia noise atau menyebabkan dia ya misal tidak terdeteksi atau akurat. Silakan setiap kelompok melakukan diskusi, kurang lebih waktunya 15 menit. Ya, silakan didiskusikan. Oke, baik, waktunya sudah selesai. Ya, apakah ada yang mau memulai diskusi terlebih dahulu? Ayo kelompok saya Pak. Oh, kelompok Sasi, kelompok 2. Silakan Sasi sebagai leadnya ya, ketua timnya ya. Silakan Sasi untuk membahas diskusi 1. Oke, untuk diskusi 1 itu proses sistem akuisisi citra untuk mengenal wajah ini itu ada kamera digital, webcam,
Dan yang terakhir ada face detection atau deteksi wajah yang menggunakan algoritma seperti OpenCV atau Hasdaq Classifier, dan juga ada MTCCN atau Multi-Text Transcoding Conclusion Network, dan juga ada DIT-Hawk atau CNN Face Detector. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi mungkin kalau kelompok lain tadi yang disampaikan Sasi itu bahwa tadi ada beberapa tahap ya. Yang pertama sensor. Kalau mau nangkap citra dari mana sih Kak? Sensor. Sensor apa sih yang biasanya berrelasi dengan citra? Kamera. Nggak bisa sensor suara ya. Jadi kalau kamera diapakan? Apakah gambarnya sudah jelas? Kalau belum jelas kita lakukan preprocessing. Kita kenali dulu gambar tadi. Kalau mau wajah berarti harus mengenali wajah. Caranya bagaimana? Pakai apa Sasi tadi? Ya tadi untuk mengenali apa proses terakhir Nak? Itu ada yang namanya face detection. Face detection. Algoritmanya apa? Algoritmanya ada CNN Face Detector. CNN Face Detector ya. Jadi untuk mempelajari CNN yang nanti akan ada di pertemuan 12 ya, tujuannya apa? Melatih sistem agar mengenali pola wajah. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 2. Lalu diskusi 2, ada yang ingin mencoba? Oke, Raffi ya. Gimana Raffi untuk diskusi 2? Tadi kan ada beberapa masalah yang terkait pendeteksi sistem pengenalan wajah. Yang pertama itu kan tadi terkait pencahayaan tidak stabil. Jadi misalkan saya terang bisa exposure atau penguatan juga bisa exposure. Nah itu tuh bisa menyebabkan fitur wajah yang ditangkap sama si kamera itu enggak tertangkap dengan sempurna. Jadi ada kemungkinan si kamera itu nggak bisa mendeteksi mengenali si wajah. Kemudian ada juga faktor kedua yaitu pose wajah yang tidak frontal. Jadi misalkan bisa aja pas pelatihan model itu si model menggunakan data pose wajah yang netral ataupun mukanya lurus saja gitu. Sementara ntar pas pengaplikasiannya bisa jadi banyak variasi ekspresi, bisa jadi mukanya sedikit miring atau sedikit mau ke atas, jadi ada kemungkinan tidak dikenali. Kemudian gerakan-gerakan cepat juga berpotensi buat wajah itu tidak dikenali sama sistem. Jadi sistem itu bisa kesulitan mencetakkan citra saat dengan citra di database yang mungkin diambil dalam resolusi netral tadi. Nah solusinya itu yang pertama untuk yang saya tadi itu bisa menggunakan kamera infrared itu. Jadi kamera infrared itu bisa memetakan wajah ataupun menangkap biometrik wajah itu tanpa dipengaruhi faktor cahaya. Nah kemudian bisa juga digunakan algoritma normalisasi pencahayaan seperti histogram normalization ataupun gamma correction. Nah itu tuh buat menormalisasikan cahaya yang ada di sekitar lingkungan dari citra yang ditangkap. Kemudian bisa juga dilakukan data aggregation. Jadi misalkan tadi Bu yang gambar itu yang mukanya netral itu bisa pas pelatihan model itu bisa pakai ekspresi kemacam-macam. Jadi biasanya kan kalau ada taruh kayak itu kita disuruh sama sistem membuat dari wajah sedikit ke kanan atau memang sedikit ke kanan atas bawah gitu. Oke, baik. Tepuk tangan dong. Jadi betul ya Mbak ya. Kalau kita punya masalah ya, tadi misal apa tadi tantangannya adalah pencahayaan. Pakai apa? Pertama bisa pakai dari alat. Kalau teman-teman tidak bisa pakai kamera biasa, teman-teman bisa pakai apa Raffi? Kamera yang berinfrared sehingga kalau posisinya gelap, objek tetap bisa kedeteksi. Kedua apa tadi Raffi? Normalisasi pakai apa? Gamma correction atau histogram. Histogram nanti akan kita bahas di pertemuan 4. Tujuannya apa? Memanipulasi kontras. Kalau HP teman-teman biasanya ada kontras, betul? Nah, tujuannya untuk apa? Yang ngatur pencahayaan. Terlalu terang kalian gelapin, terlalu gelap teman-teman terang. Oke, baik. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok yang oke, ya, untuk sesi materi ya sudah saya berikan semua untuk hari ini. Kira-kira apa sesi berikutnya? Nah, sebelum feedback apa? Kita akan apa? Ujian, bukan ujian ya, kita kuis dulu. Teman-teman bawa HP? Oke, kita ujiannya kita pakai kuis, soalnya tidak banyak. Ya, nanti silakan teman-teman jawab. Akan ada 4 pilihan jawaban.
Oke, kita akan akses dulu. Teman-teman join ya, memakai this. Ya, pastikan teman-teman memakai nama asli ya, jangan pakai nama apa, nama keren, nama panggilan. Ya, teman-teman bisa share barcode-nya dan atau teman-teman join dengan menggunakan kode. Oke. Kalau sudah teman-teman join, oke, sekali lagi tepuk tangan ya. Oke, di akhir sesi ya. Ya, kira-kira apa yang teman-teman dapatkan di satu sesi perkuliahan ini? Ada yang mau menyampaikan? Hal apa saja? Oke, Michael, silakan Michael. Jadi saya rasa materi yang kali ini cukup sangat menarik bagi saya. Apa yang baru menarik Michael? Saya baru tahu juga ternyata ada beda gambar digital, citra digital dan citra analog. Oke. Lalu dengan adanya proses akuisisi citra kita bisa mengubah gambar yang analog dalam digital untuk kemudian kita proses bagian sampling dan kuantitasasi untuk mengatasi jika ada intensitas cahaya yang tidak stabil atau gambar yang buruk. Oke, baik, tepuk tangan buat Michael. Jadi ya, untuk akuisisi citra ini poin pentingnya apa sih? Nah, poin pentingnya adalah kalau kita mau melakukan manipulasi citra, kita harus merubah citra apa nak? Analog ke dalam citra digital. Gimana tadi prosesnya? Ada dua prosesnya, betul? Bilang apa tadi bilang? Kuantitasasi dan sampling. Kuantitasasi adalah apa tadi? Mengatur intensitas cahaya. Itu kuantitasasi atau sampling? Betul, kuantitasasi. Sampling? Tadi yang mau menghasilkan resolusi apa? Merubah citra menjadi grid. Bentuknya grid apa tadi nak? Jurusan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, jadi kurang lebih materi yang saya sampaikan untuk akuisisi citra sudah selesai. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali di mata kuliah yang sama, di jam yang sama, dan di pertemuan 3 kita akan membahas terkait dengan apa? Dengan konvolusi citra. Ya, konvolusi citra itu apa ruhnya? Kalau kita mau melakukan perbaikan citra, kita harus melakukan konvolusi, yaitu dengan mengalihkan citra asli dengan kernel atau submas. Oke? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih, selamat siang, tetap semangat, tetap sehat, sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.